Bab berikutnya, bab tentang al-wasat bil jar, yaitu berwasiat terhadap tetangga. Maksudnya wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Kemudian Imam Bukhari membawakan ayat wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ila akhiril ayah, yaitu dari surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, berbuat baiklah, beribadahlah kepada Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian kata Allah, bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi ayatnya demikian, Allah mengatakan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kemudian kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kemudian wal jari dzil qurba, kepada al jar dzil qurba wal jaril junubi. Di sini ada tetangga dzil qurba, tetangga al junubi. Kemudian wa binis sabil wa sahibil jambi wa binis sabil wa malakat aymanukum. Taib, Allah mengatakan dalam ayat tersebut ada dua, tentang dua. Yang pertama Allah mengatakan al-jar dzil qurba, dan yang kedua al-jaril junubi. Para ulama berselisih tentang makna dua tetangga yang Allah sebutkan atau perintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Yang pertama Allah mengatakan al-jari dzil qurba. Ada yang mengatakan al-jari dzil qurba maksudnya tetangga yang punya hubungan kerabat. Ini pendapat pertama. Adapun al-jaril junubi maksudnya tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan. Yang kedua ada yang mengatakan al-jari dzil qurba maksudnya adalah al-jar al-mujawir, yaitu tetangga yang langsung nempel dengan rumahmu atau yang paling terdekat. Adapun al-jaril junubi maksudnya adalah tetangga yang jauh, Intinya tetangga disuruh untuk dibaikin, bahkan Allah wasiatkan dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada tetangga salah satu amal saleh. Di antara lahan kita untuk melakukan kebaikan adalah berbuat baik kepada tetangga. Pada tetangga. Siapa sih di antara kita enggak punya tetangga? Saya rasa setiap kita punya tetangga. Oleh karenanya kita berusaha meraih pahala dari segala sisi. Di antaranya bagaimana kita bisa meraih pahala dengan bertetangga, ya, dengan bertetangga. Ini menunjukkan tentang sempurnanya syariat Islam. Sempurnanya syariat Islam, di mana Islam bahkan mengajarkan tentang wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, ya. Taib, kemudian Imam Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata, qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais, qala haddatsani Malik an Yahya bin Sa'id, qala akhbarani Abu Bakr bin Muhammad an Amrah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala yusini Jibrilu bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku, senantiasa berarti menunjukkan Jibril berulang-ulang. Mazal itu dalam bahasa Arab artinya senantiasa. Berulang-ulang Jibril datang kasih tahu Nabi. Jibril alaihissalam datang lagi kasih tahu Nabi. Untuk apa? Agar berbuat baik kepada tetangga. Berulang-ulangnya Jibril kasih tahu Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya perkara bukan perkara sepele. Berbuat baik kepada tetangga berarti pahalanya besar. Ya, sampai kata Rasulullah SAW, hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Sampai saya menyangka bahwasanya Jibril akan mendatangkan syariat bahwasanya tetangga itu termasuk ahli waris, seperti kerabat. Padahal kita tahu tidak semua kerabat ahli waris. Ya, sampai saking seringnya Jibril menyuruh Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga, ya, sampai Nabi menyangka Jibril alaihissalam akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris.